Oke, terima Andre, kasih Pak Bambang. Oke, ya selamat Mas. malam eh, Ya, Pak Bambang, Pak Karel. Ada Nabire hadir. Wah, ini jam berapa di Papua ini? Jam 7 berarti jam 9:30. Wah, luar biasa ini Bu Maria. ya Oke, Bapak selamat Kenrik malam. ini ya. Selamat malam Betul nih, Bu. Wah. Sempat hadir ya. Nabire 2 jam lah bedanya. Oke, selamat malam Pak Karel. Selamat malam Bu Melani Depok. Selamat malam eh, narasumber kita, Pak Alfian dari Jember. Oke, selamat malam ya. Puji Tuhan, kita bisa bersyukur ya, bisa karena anugerahnya kita bisa ada di virtual Zoom di malam hari ini ya. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan keadaan sehat dan semuanya diberkati ya. Luar biasa pada malam hari ini. Eh, Hari ini spesial ya karena kita mendapatkan pengajaran ya, pengajaran dari Mas Alfian ya. Jadi terima kasih ya, saya bersyukur bersyukur karena Mas Alfian bersedia untuk memberikan sedikit pengajaran untuk kita yang belum pernah dengar ya. Karena tema hari ini kan apa nih? Eh, Apa tadi? Saya baca ini. Mengapa? Tuhan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa. Mengapa manusia harus menderita ya? Kalau nggak salah gitu ya. Ya, mengapa harus menderita? Tolong dikoreksi ya. Ah, saya lupa-lupa ingat jadi poinnya itu. Jadi ini pertanyaan klasik sebetulnya ya. Pertanyaan klasik. Ya, orang pasti bertanya itu. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa. Kok kita menderita? Nah, luar biasa ya. Oke, jadi hari ini kita bersyukur mendapatkan ya mungkin ada banyak pertanyaan. Oke, kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita mulai dengan eh, pengajaran hari ini. Ya, Bapak di surga, makasih karena Engkau mau memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh hadir untuk terus memuji dan memuliakan namamu. Saya percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tidak mau menjadi domba-domba yang tersesat. Kami mau terus mengikuti gembala baik. Saya percaya bahwa jalanmu adalah terang bagi kaki kami semua. Dan kami mau mengikut Engkau sampai kesudahannya. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati, urapi dengan roh kudus-Mu. Setiap kami, urapi Pak Alfian yang mau sharing mengenai pengajaran ini. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, mengapa orang manusia menderita. Roh Kudus kiranya lembutkan hati setiap kami, sehingga kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Makasih Bapa, ampuni setiap kami yang mungkin ada dosa yang ada di dalam kami. Ampuni kami, saya percaya kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Kami yang tidak benar, Engkau yang memberi kami dibenarkan. Berkati semua perangkat kami, laptop, handphone, atau internet apapun yang kami pakai, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tak ada suatu apapun juga. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, malam hari ini adalah malam minggu ya. Malam minggu ya kita bersyukur ya bisa memberikan uh, sedikit menerima pengajaran yang perlu kita untuk menjawab uh, orang-orang yang di luar Kristus ya. Banyak yang orang di luar Kristus maupun orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ya, pertanyaannya memang klasik. Jadi apa yang terjadi jika Tuhan kok ada banyak pertanyaan. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa katanya. Kok banyak orang menderita?
Kok ada perang? Kok orang bunuh-bunuhan? Nah, ini mari kita kulik tipis-tipis ya, iris tipis-tipis. Biarlah saya saya berikan waktu untuk Mas Alfian ya hari ini, biar dia yang memberikan pencerahan pada kita. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Kira-kira berapa menit, Mas Alfian? Kurang tahu, Pak, tapi saya usahakan antara 30 sampai 40 menit, Pak. Oh ya, oke. Heeh. Ya, oke. Saya usahakan tidak Oke, sampai 1 jam. ya, boleh. Kalau bisa diringkes saja, Pak. Diringkes saja. Iya, Ya. heeh. Boleh, Oke, boleh, Pak. kalau saya begini ya, eh, kalau bisa diringkes saja, karena kita semua orang percaya kan. Ini kan untuk menjawab mereka yang nggak percaya. Ya, ini pertanyaan klasik ya. Kalau saya mau bikin uraian sedikit saja lah. Katakanlah banyak orang percaya, bertanya bersaya. Seperti itu. Tapi saya akan jawab, nanti tolong dikoreksi ya. Saya jawab gini. Banyak orang menderita, padahal Tuhan baik, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, dan segala macamnya. Kok masih menderita? Saya cuma jawab gini. Oke, banyak orang di sini, orang gondrong. Kenapa banyak orang rapi juga? Orang gondrong dia tidak datang kepada tukang cukur. Makanya dia gondrong, berantakan, kotor. Karena dia tidak datang kepada tukang cukur. Ya, analoginya seperti itu. Supaya dia terbuka. Biar dia menjawab apa yang dia tanyakan, dia menjawab sendiri. Kalau dia tidak datang pada tukang cukur, ya akan berantakan. Demikian juga kita. Kalau tidak datang pada Yesus, ya nggak ada keselamatan. Dia binasa. Dia akan menjawab sendiri pertanyaan. Itu analoginya saya begitu menjawab mereka eh, yang mereka tanya gitu ya nggak apa-apa. Silakan Pak Alfian, silakan Ya, mulai. oke. Terima kasih, Pak Andre. Sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas sebelumnya? Mantap, mantap. Oke ya, jadi karena begini, harapan saya sih walaupun yang datang di sini sekarang hanya segelintir orang, nggak sampai 10 orang lah ya. Ini kan nanti rencananya mau direkam dan diunggah di YouTube. Nah, supaya nanti makin banyak orang yang mendengar. Jadi di Amin. sini sedikit pun tidak apa-apa, yang penting bisa didengar oleh ribuan orang nantinya. Itu harapan kita ya. Karena ini kebenaran yang sangat berharga yang mau saya sampaikan. Nah, gitu ya. Terima kasih juga Pak Karel semuanya yang sudah hadir. Ayo kita sama-sama sekarang belajar mengenai persoalan ini. Oke, saya mulai. Jadi tema yang mau saya bawakan ini itu sebetulnya sebuah tema yang tidak asing ya dan sudah akrab di telinga para filosof ketuhanan dan juga para teolog sejak zaman skolastik ya. Tetapi tema ini terasa baru bagi gereja, terasa baru bagi sebagian besar warga jemaat. Tema yang saya hendak bahas malam ini judulnya teodise, namanya teodise. Nah, apa itu teodise? Teodise itu kasarannya gampang-gampangnya begini, pembelaan kepada Tuhan. Jadi kita membela Tuhan itu namanya teodise. Selama ini kan yang jadi terdakwa, yang bersalah, yang berdosa itu kan kita manusia. Sehingga kita perlu dibela oleh Tuhan, kan begitu. Tetapi kali ini terbalik. Justru Tuhan yang bersalah, Tuhan yang jadi terdakwa, makanya perlu kita bela. Loh, apa salahnya Tuhan? Salahnya Tuhan adalah karena dia mengklaim dirinya sebagai yang maha baik dan maha kuasa, tetapi klaim itu ternyata tidak sejalan dengan adanya penderitaan, fakta adanya penderitaan. Itu ya. Jadi kita bisa bayangkan, misalkan tadi disebut Pak Andre, ada peperangan, ada pembunuhan. Belum lagi kasus-kasus yang kita lihat setiap hari di sekitar kita. Ada seorang ibu, misalkan terkena kanker ganas, dia ditinggal selingkuh oleh suaminya, anaknya perempuan yang pertama, misalkan hamil di luar nikah, sementara akhir bulan ini rumah kontrakan sudah habis, tidak punya apa-apa, kankernya sudah mulai mengganas. Itu penderitaan-penderitaan yang tidak bisa kita pahami sebenarnya. Belum lagi kalau kita misalkan melihat berita-berita di Timur Tengah ya, di Palestina khususnya di jalur Gaza, itu orang bukan lagi bertanya besok makan apa, tetapi besok ini bisa hidup apa enggak? Saya hidup apa tidak?
karena mereka dibombardir setiap hari oleh pasukan Israel, sehingga kemudian itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Nah, ada seorang filosof dari Yunani di era klasik, namanya itu tercatat di dalam Alkitab, tepatnya di Kisah Rasul 17 ayat 18, yakni Epikuros. Di Kisah Rasul ada. Nah, Epikuros ini terkenal dengan sebuah ungkapan satir yang dikenal dengan trilema Epikuros. Ini ungkapan satir ini menjelaskan kedudukan atau problem yang sebenarnya. Jadi bunyinya begini, Bapak Ibu bisa dengarkan ya. Jadi jika Tuhan mau tetapi tidak sanggup menghapus penderitaan, maka berarti Tuhan tidak maha kuasa. Dia mau tapi tidak sanggup menghapus penderitaan, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Yang kedua, jika Tuhan sanggup tetapi tidak mau, berarti Tuhan jahat. Tuhan punya kemampuan menghapus penderitaan, tetapi dia tidak mau. Berarti dia jahat. Tapi, jika Tuhan mau dan dia sanggup menghapus penderitaan, kenapa penderitaan masih ada? Kenapa setiap hari kita masih melihat ada banyak penderitaan, bahkan kita sendiri sedang menderita saat ini? Nah, ini kan berat sekali kalau mau dijawab. Sampai hari ini, ya, itu belum pernah saya dengar ada seminar di gereja maupun di tempat-tempat lain itu yang membahas khusus tema ini. Ini kalau misalnya dibuat bahan khotbah pun tidak bisa, Bapak Ibu. Karena saking beratnya ini dijawab berat sekali ya. Jadi luar biasa. Tetapi meskipun istilahnya ini tema yang sangat berat dan tidak bisa dijadikan bahan khotbah, diseminarkan pun juga banyak sekali nggak bisa jawab. Bukan berarti upaya untuk menjawab hal ini tidak pernah dilakukan. Para filosof-filosof ketuhanan dari Kristen misalkan kayak Alvin Plantinga, ya, kemudian Leibniz, kemudian ada juga namanya Thomas Aquinas, itu sudah memberikan argumentasi yang kuat untuk menjawab problem ini. Tetapi sampai hari ini pun tidak ada satupun dari para teolog, para filosof itu yang jawaban-jawabannya itu sanggup memuaskan akal kita. Jadi tidak ada satupun argumentasi yang memuaskan akal. Tetapi meskipun demikian, juga tidak ada satupun dari argumen-argumen itu yang melawan akal, bertentangan dengan akal, tidak ada. Bahkan dalam beberapa kasus juga tidak bisa dibantah dengan akal. Gitu ya. Nah, saya membaca ruang-ruang kosong yang tidak bisa dijawab, yang tidak bisa memuaskan akal ini, itu sebetulnya di sisi lain membenarkan klaim bahwa Tuhan itu maha besar. Kenapa? Ya kalau Tuhan dan segala misterinya bisa kita jelaskan, Tuhan dan penderitaan bisa kita jelaskan secara utuh, berarti Tuhan tidak maha besar lagi. Karena Tuhan itu bisa kita tundukkan di dalam akal pikiran kita. Tetapi justru karena Tuhan maha besar, kita harus memberi ruang ketidaktahuan. Kita harus memberi ruang bagi misteri. Itu ya, bahwasanya Tuhan itu tidak sepenuhnya bisa dipahami. Nah, tetapi meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh dijawab kan. Artinya dalam hal ini kita malam ini coba untuk menjawab lebih jauh. Barangkali ada celah-celah yang bisa kita masuk di mana para filosof, para teolog yang luar biasa itu belum pernah masuk ke sana. Jadi saya mohon izin untuk sedikit memberi penjelasan di sini. Tentu saja saya akan berusaha memberi penjelasan semudah mungkin. Walaupun saya pastikan penjelasan saya tidak akan sederhana. Mudah tapi tidak sederhana. Nah, karena itu mohon kencangkan ikat pinggang karena kita akan melewati jalanan yang terjal dan berliku, penuh dengan lubang. Siapkan konsentrasi karena ini tema yang sangat berharga, tema yang sangat bernilai. Beberapa orang, nuwun sewu Pak, itu ada yang menegur saya. Untuk apa kamu membawa tema ini sangat berat seperti itu? Cukuplah kita ini percaya kepada Tuhan, menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, cukup. Untuk apa kita istilahnya menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menghabiskan diri ya, hanya untuk menjawab problem seperti ini. Nah, lantas saya jawab, oke, mungkin kamu tidak gelisah, karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab sampai hari ini. Tapi kamu jangan egois, kamu mungkin punya anak, kamu mungkin punya keponakan, punya kakak, yang kebetulan di kantornya, atau di sekolah, atau di mana,
ada yang bertanya seperti ini dan tidak menemukan jawaban. Kalau sampai akhirnya kemudian dia menjadi seorang ateis, meninggalkan Tuhan gara-gara pertanyaan tidak bisa dijawab. Kemudian dia nanti mati masuk neraka, kamu diminta tanggung jawab loh sama Tuhan. Saya bilang begitu. Jangan sok-sok rohani. Kita jangan egois. Ada orang lain yang artinya mungkin gelisah karena hal ini nggak bisa dijawab. Karena saya pernah mendapati kasus, ada seorang teman, keponakannya itu aktif di gereja, di kepemudaan. Tapi setelah saya tanya lebih jauh, ternyata dia ini sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Jadi dia aktif di gereja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Tapi di dalam hatinya dia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi untung akhirnya kemudian setelah kita bimbing, pada akhirnya dia kembali percaya kepada Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu problem yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau jelaskan ada dua hal, ada dua kebenaran tentang penderitaan. Yang pertama, setiap orang pasti tidak senang menderita. Nggak ada orang mau menderita, itu nggak ada. Ya kan, bahkan Yesus Kristus sendiri dalam kodrat kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa kan, kalau bisa cawan ini lalu dariku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi Tuhan Yesus pun juga tidak senang menderita. Tetapi bedanya sama kita, Yesus rela menderita. Kalau kita kan sudah tidak senang, tidak rela kan gitu. Kalau Yesus rela menderita bagi kita karena dia melihat ada sebuah tujuan yang lebih tinggi dari apa namanya penderitaan yang akan dia jalani, itu ada suatu hikmat yang lebih tinggi yang nanti akan berdampak pada keselamatan umat manusia. Itu yang pertama, tidak ada seorang pun yang senang menderita. Kemudian kebenaran yang kedua, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menderita. Ya, itu kebenaran yang kedua. Jadi ada yang pernah menderita, akan menderita, bahkan mungkin saat ini ada yang sedang menderita. Gitu ya. Jadi penderitaan ini bukan sebuah hal yang ideal buat kita. Karena itu sejatinya itu harus dihapuskan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat agama-agama seperti agama Buddha atau agama Kapitayan gitu ya, mereka ini melihat penderitaan itu sebagai sebuah hal yang hakiki. Bagi mereka, sumber dari penderitaan itu adalah karena kita punya keinginan. Nah, satu-satunya cara supaya kita lepas dari penderitaan, itu kita jangan punya keinginan. Kenapa? Karena keinginan itu adalah signal bahwa ada sesuatu yang kurang atau tidak puas dalam diri kita. Sehingga karena kita tidak puas, makanya kita ingin. Jadi selama orang masih punya keinginan, berarti orang pasti menderita. Nah, kalau ukurannya itu, sebetulnya tidak ada seorang pun yang tidak menderita. Kita mau sekaya apapun, mau sebaik apapun, seharmonis apapun kehidupan kita dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan lingkungan, pada akhirnya kita juga lama-lama juga sakit, mati, ya kan? Nah, mati juga penderitaan, sakit juga penderitaan, itu bukan sebuah kebahagiaan. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, dapatkah Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu menciptakan dunia yang tanpa penderitaan? Ya kan? Jadi kalau misalkan Tuhan maha baik dan maha kuasa, harusnya dia menciptakan dunia ini tanpa penderitaan. Apakah dia bisa? Jawabannya pasti bisa. Apa yang nggak bisa bagi Tuhan? Segalanya mungkin. Itu. Tapi kenapa pertanyaan selanjutnya? Kenapa tidak Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan mengizinkan hidup yang seperti ini yang kita lihat sehari-hari ini penuh dengan duka cita, dengan air mata, ya kan, dengan pertumpahan darah. Ibaratnya kita aja tidak tega itu loh. Kenapa Tuhan tega? Kan begitu logikanya. Nah, jawaban saya, kalau Tuhan menciptakan dunia yang tanpa penderitaan, itu justru bertabrakan dengan kodrat Tuhan sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang. Lu kan aneh. Kok bisa seperti itu? Ya, karena begini, Bapak Ibu. Saya coba untuk jawab pertanyaan ini dengan analogi ya. Sekarang misalkan Pak Karel lah. Pak Karel, misalkan saya tempatkan sendirian di sebuah pulau yang terpencil. Sendirian Pak Karel. Kemudian saya tanya sama Pak Karel. Pak Karel, sebelum saya meninggalkan pulau ini, Pak Karel saya tinggal sendirian, saya mau bertanya sama Bapak. Kalau Bapak mau ditemani di tengah pulau yang terpencil ini, Bapak mau ditemani siapa?
sebuah robot atau ditemani istri? Kalau ditemani robot, Pak Karel mungkin bisa menyetel robot ini, memprogram robot ini untuk menurut semua yang Pak Karel kehendaki. Disuruh cari makanan, jadi dia pergi cari makanan. Suruh masak air, masak apa daging atau apa, dia melakukan semuanya. Gitu ya. Jadi robot ini bisa diprogram sehingga tidak pernah membangkang kepada Pak Karel. Pak Karel tidak akan mengalami penderitaan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Karel mendapatkan kepuasan batin dengan ditemani seorang robot yang tidak bisa memberikan penderitaan buat Pak Karel? Tidak. Pak Karel pasti akan memilih ditemani oleh manusia, dalam hal ini istri misalnya. Ya kan? Istri Pak Karel, tentu saja dia bukan robot, dia manusia. Dia punya kehendak bebas. Dia tidak bisa disetel untuk menuruti semua keinginan Pak Karel. Ya kan? Belum tentu pada saat pagi-pagi waktunya sarapan disuruh bikin sarapan belum tentu mau kalau dia capek kan. Nah, mungkin kadang-kadang pertengkaran, ada melukai hati juga lewat ucapan, lewat tindakan. Tapi Pak Karel tetap memilih resiko itu karena Pak Karel mengetahui ya dari lubuk hati yang paling dalam, dengan ditemani istri di tengah pulau yang terpencil itu, Pak Karel akan mendapatkan kepuasan batin. Pak Karel akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu ya. Karena apa? Ditemani manusia. Gitu. Nah, Tuhan pun begitu. Tuhan tahu ya bahwa kita ini mendambakan kebahagiaan. Karena itu Tuhan tidak menempatkan dunia ini diisi dengan robot-robot. Memang pada akhirnya tidak akan ada penderitaan, tapi justru di situ juga tidak akan ada kasih dan tidak akan ada kebahagiaan. Nah, Tuhan tahu seperti ini, makanya Dia menempatkan kita di dunia ini dengan kehendak bebas. Kita tidak diprogram seperti robot yang tidak bisa berbuat salah dan berbuat dosa sehingga tidak lahir penderitaan. Tetapi Tuhan memberi kita kehendak bebas supaya kita bisa memilih untuk setia satu sama lain, mengasihi satu sama lain karena pilihan bebas kita sendiri, atau kita mau membangkang, ya kan? Menolak. Jadi istilahnya kehendak bebas itu harus diberi kesempatan untuk memilih. Mau memilih taat, mau memilih mengasihi, atau tidak taat, atau membangkang, atau membenci. Makanya kalau kita baca di kitab Kejadian, Adam tuh diberi pilihan oleh Tuhan, ya kan, kamu semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Asalkan yang di tengah itu loh, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Karena sekali-kali kamu makan, kamu akan mati. Jadi Tuhan tidak menciptakan robot, Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia, di mana di situ dia diberi kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang kemudian membuat pada akhirnya Adam memilih untuk membangkang kepada Tuhan sehingga dia berdosa. Tetapi di situ ada kepuasan batin. Karena apa? Dari kehendak bebas juga lahir kasih. Muncul kasih. Kasih tidak bisa dipaksa, tidak bisa diprogram. Kalau dipaksa itu namanya diktator, bukan kasih. Diprogram juga bukan kasih, itu robot, kan begitu. Maka kasih yang sejati harus lahir dari kehendak bebas, sehingga dari kasih nanti akan lahir kebahagiaan. Tetapi dari kasih juga akan lahir penderitaan. Gitu ya. Jadi kalau tadi di awal, trilema Epikuros tadi menolak keberadaan Tuhan karena alasan penderitaan, ya kan. Jadi tadi kan di awal, kalau Tuhan memang maha kuasa dan maha baik, seharusnya tidak ada penderitaan. Tapi karena ada penderitaan, berarti Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu tidak ada. Kan gitu tadi. Ringkasannya kan begitu. Tetapi di sini sekarang kita memberikan jawaban yang argumentatif, yang logis dan yang rasional. Kenapa kok Tuhan menciptakan dunia ini diizinkan ada penderitaan? Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kasih itu harus lahir dari kebebasan, dari kehendak bebas. Bukan diprogram kayak robot, bukan dipaksa kayak diktator. Gitu ya. Jadi ini selaras dengan citra Allah, dengan sifat-sifat Allah yang penuh kasih. Makanya kalau kita sekarang melihat penderitaan di bumi, itu adalah konsekuensi karena kita diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Gitu ya. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Ya, sekedar peringatan Mas Alfian. Sudah 20 menit ya. Sudah 20 menit. Nah, tolong menit, kalau ya. bisa diperingkas. Oke, Pak, ini sebetulnya masih cukup panjang.
Ya, Tapi nanti kalau sesi misalkan kedua. nanti kita bikin ini ya, kita Sesi bikin kedua. berseri ya Pak, enggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa. Kita bikin berseri Ya, ya. karena Oke. ada yang dari Papua ini kan beda 2 jam. Kasihan juga dia. Oke, ya, Nah, nanti jadi kita bikin tolong berseri Pak dimengerti ya. juga. Oke, Ya, kita bikin berseri ya. Oke, siap. ya. Ini Ya, saya jadi minta waktu dua 10 puluh menit menit ini. untuk 20 menit. Saya kasih waktu 10 menit lagi. Siap. Tolong Oke. diperingkas ya. Ya, Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa dari kehendak bebas ini kemudian lahir eh, pembangkangan, lahir keinginan, lahir dosa, dan dari dosa, dari kejahatan lahir penderitaan. Tetapi kemudian juga dari kehendak bebas ini lahir kasih, dan dari kasih kemudian lahir kebahagiaan. Nah, ini pun tadi kan setelah ateis gagal membantah argumen yang pertama ya, kenapa kok kemudian ada penderitaan, kita sudah jawab karena kehendak bebas. Ini sekarang dari sisi kebahagiaannya, dari sisi kebaikannya diserang. Kata mereka begini, kalau kemudian kebaikan itu pada akhirnya melahirkan kebahagiaan, lantas dari mana datangnya kebaikan? Jawaban kita sebagai orang beriman pasti datangnya dari Tuhan. Ya kan? Tidak mungkin kebahagiaan tidak kebaikan tidak mungkin datang dari Tuhan. Pasti kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Tapi si ateis akan ngomong begini, Tuhan yang personal, Tuhan yang berkepribadian seperti yang kita sembah sekarang, katakan dalam konsepsi agama Yahudi, dalam konsepsi agama Kristen, gitu kan, itu kan baru muncul kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Sejak zaman Musa lah, katakan 3.250 tahun yang lalu ya, sejak zaman Musa. Ya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa di gunung itu. Nah, itu kan kemudian kita baru mengenal Tuhan yang berkepribadian. Padahal kata ateis ya, sebelum agama Yahudi ada, sebelum agama Kristen ada, bahkan sebelum agama Islam ada, manusia sudah ada. Nah, sebelum manusia mengenal Tuhan yang kita sembah sekarang itu, apakah mereka tidak berbuat baik? Ya berbuat baik, kata mereka. Jadi mestinya kebaikan asalnya bukan dari Tuhan. Karena sebelum Tuhan yang kita kenal sekarang ada, orang sudah berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan baru muncul abad ke-7. Sebelum abad ke-7 kan orang tidak kenal Allah. Yesus Kristus kan baru muncul abad pertama. Sebelum kenal Yesus kan orang sudah berbuat baik. Nama Yahweh ya, yang dikenal sebagai Tuhan orang Yahudi itu kan juga baru muncul kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Nah, sebelum 3.000 tahun yang lalu kan orang juga sudah berbuat baik. Mestinya kata mereka, kebaikan itu asalnya bukan dari Tuhan. Lalu lantas dari mana? Jawaban mereka dari seleksi alam. Jadi kalau kita belajar teori evolusi itu ada namanya seleksi alam. Di dalam seleksi alam itu ada namanya survival of the fittest. Jadi siapa yang kuat, dia yang lolos dari seleksi alam. Nah, seleksi alam itu pada akhirnya kan melahirkan organisme-organisme yang saling bekerja sama supaya mereka bisa melanjutkan keberlangsungan spesiesnya. Nah, dari semangat kerjasama inilah kemudian lahir cinta kasih, lahir kebaikan, kata-kata mereka. Dan dari kebaikan kemudian lahir moralitas. Jadi bukan karena orang mengenal Tuhan, bukan asal dari Tuhan, kata mereka begitu. Karena asalnya dari seleksi alam. Karena orang sebelum mengenal Tuhan pun sudah berbuat baik. Jadi mestinya kebaikan asalnya bukan dari Tuhan. Bahkan binatang-binatang pun berbuat baik. Ya kan kalau kita lihat anjing, seringkali kita lihat anjing itu menolong tuannya ketika tenggelam, ada tuannya mungkin diserang hewan buas, anjing datang membela sampai mati loh anjing itu. Nah, anjing berbuat baik apakah karena dia mengenal Tuhan? Kan tidak, kata orang-orang ateis. Itu ya. Jadi mungkin Pak Karel, ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi kapan? Iya. Supaya ini nanti menjadi PR buat kita semua. Tapi Amin. jangan khawatir, saya akan sediakan jawabannya supaya kita tidak mengambang. Ya. Oke. Tapi ini kan problem yang harus kita selesaikan. Nah, gereja tidak pernah bahas ini. Gitu. Jadi kita jangan egois, kita jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Kita harus berpikir untuk anak cucu kita nanti. Kalau misalkan kita tidak membentengi iman mereka dengan ajaran yang benar, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak percaya Tuhan Yesus, nah kita diminta tanggung jawab loh sama Tuhan.
Jadi ini PR buat kita, biarkan ini sampai di sini, nanti berseri. Kita Amin. buat berseri. Ya, oke. Ya, Very good. oke. Oke, terima kasih Mas Alfian karena ini ada yang dari Papua kan, beda Ya, 2 jam loh. nggak Kalau apa-apa kita sih Ibu masih Maria. sore ya. Jadi terima kasih atas pencerahan hari ini, malam ini. Kalau saya beri kesempatan itu untuk Ibu Maria Kendek, jika ada sesuatu yang ditanyakan atau dikonfirmasikan, silakan Bu Maria. Saya beri kesempatan pertama. Ya, terima kasih. Shalom dan selamat kita berjumpa malam ini di dalam yaitu ibadah yang kita adakan. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah begitu menjelaskan mengenai yaitu kita mengikut Tuhan. Ya, menurut pemikiran kita manusia, pasti kita yaitu baik-baik saja atau yaitu dalam keadaan yang enak-enak. Tetapi ada satu yang harus kita pikirkan juga, yaitu namanya penderitaan. Penderitaan itu ya terkadang itu datang dari diri kita sendiri maupun yaitu ada ujian yang Tuhan izinkan dalam diri kita. Nah, yang saya mau tanyakan, yang tadi Bapak sudah tadi jelaskan bahwa ada 2 hal penderitaan, yaitu tidak ada seorang pun yang senang menderita, tidak ada seorang pun yang senang menderita. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menderita, berarti dia mengalami penderitaan juga. Nah, yang saya tanyakan yaitu mengenai tadi sudah disinggung mengenai kehendak bebas, yaitu. Nah, ini bagaimana dengan kehendak bebas yang dimiliki seseorang atau dalam keluarga? Dan contohnya seperti ada bapak yang selingkuh. Itu kan dia menggunakan kehendak bebasnya. Ya mungkin karena yaitu melihat dari uangnya banyak, jadi dia seenaknya, semau guenya, yaitu untuk mau pergi, yaitu melakukan sesuatu yang di luar daripada sepengetahuan Tuhan. Dan itu dia melakukan yaitu kehendak bebasnya. Yang tadi sudah disinggung, apakah yaitu saya pikir itu membuat sang istri atau istrinya di rumah itu sangat menderita. Dia menderita secara batin karena yaitu namanya dalam satu keluarga sudah berkeluarga berarti sudah sah di hadapan Tuhan. Tetapi dia menggunakan kebebasan itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kira-kira apa akibatnya? Bapak yang melakukan yaitu kehendak bebasnya ini tidak sepengetahuan Tuhan atau yaitu dia sudah melanggar firman Tuhan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada hambanya. Ya. Oke, ya menarik sekali ya. Nah, apa yang terjadi? Dan kelihatannya umum, ya, umum seperti ini. Oke, mungkin bisa tanggapi Mas Alfian. Monggo. Langsung dijawab ya. Oke Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria ya. Mohon maaf ya Bu, sampai malam-malam saya apresiasi Ibu mau Luar mendengarkan kami. biasa ini Bu Maria. Oke. Jadi begini Bu Maria, Ya. Tuhan itu, Allah itu maha adil ya. Dia juga sekaligus maha kasih. Maka di dalam keadilannya, Allah harus menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Gitu ya. Right. Tetapi Allah juga maha kasih. Allah memanggil dia, setiap orang berdosa itu untuk datang kepada dia dan bertobat. Kalau kita misalkan, ini jawaban teologis ya, kita berkaca kembali kepada peristiwa di Taman Eden pada saat Adam pertama kali berbuat dosa. Nah, ketika Adam berbuat dosa, itu dia kan menyadari dirinya telanjang. Dia sebelumnya tidak pernah tahu, tidak punya konsep tentang telanjang. Tapi setelah dia berbuat dosa, dia mulai tahu bahwa dirinya telanjang. Kemudian Adam mengalami perasaan takut. Perasaan takut itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi ketika ada dosa masuk dalam hatinya, dalam dirinya, dia kemudian merasa takut. Buktinya apa? Dia lari kan, sembunyi. Ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan, dia kemudian lari, dia sembunyi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mencari dia kan. Tuhan tidak kemudian cuek, ditinggal, tidak. Jadi inisiatif pertama kali yang datang ya itu dari Tuhan.
Tuhan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi. Dia tahu dia sekarang sudah berbuat dosa. Dia bersalah dan dia tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Maka dia diliputi ketakutan, terus dia lari sembunyi. Tetapi Tuhan mencari dia. Nah, demikian juga misalkan ada kasus seorang suami yang kemudian dia selingkuh, dia lari meninggalkan istri dan anak-anak gitu ya. Nah, itu dia pasti juga akan mengalami di dalam hatinya itu suara hati itu yang terus memanggil-manggil dia gitu. Gitu. Datang untuk bertobat, datang untuk bertobat. Nah, suara Tuhan itu juga setiap hari juga memanggil kita sebetulnya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ya kan? Andre, di manakah engkau? Maria, di manakah engkau? Itu sebetulnya Adam itu kan tidak menunjuk kepada satu person, tidak. Itu Adam itu artinya manusia. Itu dia untuk mewakili kita semua. Ketika kita berbuat dosa, disitulah Tuhan pertama kali datang untuk menginisiatif memanggil kita untuk datang bertobat. Makanya Alkitab mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau si bapak tadi dia sampai kemudian akhir hayat dia tidak datang bertobat pada Tuhan, ya otomatis keadilan yang berjalan, dia akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Gitu ya. Padahal Tuhan sudah menyediakan pengampunan lewat Yesus Kristus. Tuhan sudah panggil dia. Tapi kalau misalkan dia tidak mau datang bertobat, maka resikonya dia akan mengalami keterpisahan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, itu jawaban saya seperti itu, Ibu Maria. Oke. Tadi hambanya bilang ya dia pergi meninggalkan istrinya. Jadi Tuhan itu masih ada punya kebijakannya. Artinya masih pasti mau memanggil untuk dia bertobat. Nah, kalau dia ulang-ulang terus itu bagaimana? Nah, artinya kan pertobatan mungkin dia bermain-main dengan dia punya pernikahan. Sedangkan itu kan sekali saja orang diberkati itu seumur hidup. Tetapi kalau dia ulang terus, ya jelas kan istrinya juga mungkin bisa minta cerai. Akhirnya bisa cerai padahal dia belum mati sendiri. Ya, akibatnya itu siapa yang nanggung dosanya? Ya, kalau diulang-ulang terus, ya, kalau diulang-ulang terus berarti dia belum bertobat. Iya kan? Bertobat itu berarti dia sudah meninggalkan manusia lama. Tobat gitu. kumat. Iya, katanya Rasul Paulus kan ketika dia ada dalam Kristus semua itu dianggap sampah sama dia, manusia lama. Gitu kan? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, kita memang tidak diselamatkan oleh karena perbuatan, tapi karena iman. Tetapi perbuatan itu sendiri adalah bukti bahwa kita punya iman. Kalau kita punya iman tapi tidak punya perbuatan, kata Alkitab itu iman yang kosong, iman tanpa perbuatan itu mati gitu. Jadi harus disertai dengan perbuatan, Ibu. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita bertobat tapi terus berulang-ulang, tidak bisa begitu. Jadi yang dimaksud oleh Alkitab iman percaya kepada Kristus itu harus dengan segenap hati. Kita pada akhirnya itu dirubah dari hati ini untuk selalu condong pada kebenaran. Gitu. Itu pertobatan yang menyelamatkan. Tapi misalkan sekarang katakan saya dulu kerjaannya misalkan suka melacur aja Bu ya. Pergi ke tempat pelacuran misalkan ini. Setelah saya jadi orang Kristen saya bertobat. Tapi saya tidak melacur memang. Tapi saya masih suka nonton video porno atau gambar-gambar cabul segala macam. Itu sebetulnya saya tidak bertobat, Bu. Belum. Kenapa saya kok artinya tidak melacur tapi masih suka? Ya karena saya takut reputasi saya jatuh. Takut ketahuan orang kalau misalkan saya melacur lagi kan. Jadi alasannya bukan karena saya bertobat atau sudah sadar, tapi karena saya takut ketahuan. Gitu. Karena takut mungkin nama baik saya jatuh. Takut mungkin sama istri, takut dosa dan sebagainya. Tapi bukan karena saya tahu bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang Tuhan. Bukan karena saya mengasihi istri saya. Gitu. Kira-kira begitu Bu ya, Ibu Maria. Mudah-mudahan cukup membantu. Ya. Bisa tambah lagi satu? Boleh Bu, boleh. Menambah 10 pun tidak apa-apa. Silakan Bu. Untuk ini Papua harus karena beda 2 jam nih. Udah malam. Ya, silakan. Tadi hambanya sudah katakan bahwa kita manusia punya keinginan. Keinginan itu yang bisa pasti membuat orang menderita. Nah,
apa perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Ya, makasih. Ya, bagus sekali Bu Maria. Begini Bu, kita ini tidak sama dengan agama Buddha atau agama Kapitayan, agama-agama leluhur ya. Memang mereka itu hanya berhenti sampai keinginan. Gitu. Makanya lelaku mereka, istilahnya spiritualitas mereka itu adalah bagaimana caranya lepas dari keinginan. Jadi mengekang keinginan, jangan begini, jangan begitu. Makanya kemelekatan itu sangat dihindari sama mereka, tidak mau kemelekatan dengan dunia. Makanya kontemplasi, kemudian bertapa, berpuasa, berpantang, pokoknya hidupnya tuh berusaha bagaimana saya mengekang keinginan. Kalau kita enggak, kita ini lebih jauh lagi, bukan sekedar mengekang keinginan. Itu sih masih ujung-ujung ya, bukan sumbernya. Sumbernya itu dosa itu. Bagi kita ya, sumber dari dosa, dari segala penderitaan adalah karena dosa. Dosa melahirkan keinginan, keinginan melahirkan kejahatan, kejahatan melahirkan penderitaan. Lebih jauh lagi, makanya yang dikalahkan adalah dosa, bukan mengekang keinginan. Itu. Sehingga karena itulah kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia, ya dia harus mati di kayu salib agar supaya dosa-dosa itu dikalahkan. Ketika dia mati di kayu salib, Tuhan Yesus menanggung semua kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita alami. Makanya Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi dia mengambil alih kutuk. Kita boleh punya keinginan, asal keinginan itu sejalan dengan rencana Tuhan. Amin. Kalau rencana tidak sejalan dengan rencana Tuhan, ya belum tentu dosa juga. Belum tentu keinginan kita itu dosa, tetapi bisa jadi tidak terlaksana gitu. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Kalau kebutuhan, gini Bu, antara kebutuhan sama keinginan tuh gampangannya begini. Ibu mungkin sekarang sering jalan-jalan sama keluarga gitu ya, karena mungkin ada anak yang jauh ya, tinggal di kota lain, katakan di Wamena atau di Jayapura, ibu dari Nabire misalkan. Saya perlu mobil. Nah, mobil itu kebutuhan. Nah, tapi misalkan saya kepingin mobil Avanza atau mobil Xenia, itu keinginan. Kebutuhannya mobil. Keinginannya saya ingin punya mobil Avanza. Saya ingin mobil Xenia, gitu. Jadi di situ, ibu sekarang lapar. Kebutuhan ibu makan. Nah, tapi mungkin ibu keinginannya makan misalkan babi kecap misalkan, ya itu keinginan. Ibu misalkan ingin makan sate ayam, itu keinginanku. Kebutuhannya makan. Kira-kira bedanya di situ. Gitu ya. Jadi kebutuhan itu bukan dosa. Tapi kalau keinginan bisa jadi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau selaras atau tidak. Ya, jadi itu bedanya kira-kira di situ. Kalau selaras dengan kehendak Tuhan, itu pasti dijawab Tuhan karena itu sesuai dengan rencana Dia. Kalau tidak, ya biasanya tidak. Kalau bertentangan, sudah pasti Tuhan tolak gitu kan. Saya misalkan sudah punya istri atau saya punya pacar gitu ya, terus kemudian memperkosa anak orang, ya itu keinginan yang sudah pasti tidak akan mendatangkan berkat itu, Bu. Seperti itu, pasti saya akan mengalami risiko-risikonya. Nah, kira-kira gitu Ibu Maria. Oke, terima kasih. Apa ada yang unek-unek Bu Maria? Ya. Oh. Nah, ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Yang paling jauh dulu ya, kita Yang paling utamakan. jauh ya. Nggak ada. Oke, cukup. Selamat malam ini Pak Sabto Wibowo Mataram. Ini juga beda lagi nih. 1 jam bedanya ini dengan Mataram. Selamat malam Pak Sabto Wibowo. Bisa on cam? Saya Tunjukkan monitor pesonamu. saja Pak Andre. Oh, ada yang mau ditanyakan Pak Sabto? Saya kurang konsen untuk mendengarkan daripada sharingnya ya, Pak oke. Anu. Ya, oke. Nanti dengarkan rekaman aja ya. Ya, Rekamannya aja. ya. No problem. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Oke, Sabto. Pak. Selamat malam Bu Rusdiana, Jakarta. Halo, Bu Rusdiana. Malam Pak, malam semuanya. Oke, apa kabar Bu Rusdiana? Rusdiana Puji Tuhan, Simanjuntak. Apa kabar? puji Tuhan, sehat Pak. Oke. Aku nyimak dulu ya. Oke, nanti gak apa-apa, ada rekamannya kok. Oke,
Kalau nggak ada, saya mau dengar. Ini bukan hoax atau ini fakta ya. Ini bukan hoax atau fakta ya. Ini fakta. Islandia adalah negara yang dikenal paling aman ya dibanding negara lain. Itu Islandia. Penduduknya paling bahagia di sana. Islandia di mana sih? Karena saya pernah ke proyek di sana di North Sea, ya North Sea itu laut utara, laut yang paling dalam. Saya pernah di sana dulu. Nah, Islandia itu negara tetangga itu Norwegia. Saya pernah ke sana. Oke. Kalau di sana ya, saudara-saudara misalkan masuk di restoran, tinggalin barang ya di luar katakanlah, nggak hilang tuh, nggak hilang. Tapi kalau di Indonesia atau di negara lain, kira-kira hilang nggak barangnya? Jawab sendiri. Anehnya mayoritas penduduk Islandia itu ateis. Ya, jangan heran bahwa populasi ateis sekarang di dunia ini meningkat loh. Berlipat-lipat. Kenapa? Karena banyak yang kecewa dengan agama. Kecewa melihat orang beragama yang bajunya agamis. Tapi kelakuannya atau akhlaknya nggak ada perubahan. Tidak menjadi teladan bagi keluarga, bagi masyarakat sekitarnya. Seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Maria Kendek itu. Orang Kristen, ke gereja. Tapi berselingkuh jalan terus. Apa itu jadi teladan? Ya, semoga kita di sini bisa beragama, tapi melakukan kebenaran dan terus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah ditebus, kita tidak jadi binasa, ya berarti pantaskanlah Anda termasuk kita semua ini untuk hidup jadi anak Kristus. Ya jangan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan lah. Pantaskanlah dirimu sendiri. Kita sudah ditebus oleh darahnya loh. Ya, He is crazy for us. Dia gila untuk kita loh. So we have to crazy for Christ. Kita harus gila dengan Tuhan. Kita harus radikal loh. Percaya Tuhan itu harus radikal. Kita harus serupa dengan Dia. Untuk itulah kita dipanggil. Oke, ada yang mau bertanya, Pak Bambang? Pak Bambang ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, nggak nyimak. Oke, Pak Karel. Oh, Lanjut Pak. Oh, ada Pak Bambang. Saya pikir nggak monitor. Silakan, ada yang mau ditanya, Pak? saya, Ya. saya Oh, Bu Maria kah? Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak bertanya, saya hanya mau kasih saja ada singkatan, yaitu sejuta. Jadi kita yang masih punya pasangan hidup ataupun yaitu dalam pelayanan kita, yaitu sejuta artinya setia, jujur, dan taat. Itu saja. Iya. Sejuta. Keren. Setia, jujur, dan taat. Sejuta. Oke, very good. Setia, jujur, tunduk, dan taat. Itu sejuta. Setia, jujur, tunduk, dan taat. Oke. Setuju saya. Oke, ada komen? Pak Karel, Bu Melani, Depok, Bu Rusdiana, lagi Ya dibuka. Pak, aku mau cari yang Bapak sampaikan Oke. tadi. Kalau orang Buka orang mikro yang apa? beragama Kristen, Kameranya boleh buka. oh ya, kalau orang Kristen cuma beragama Kristen, berarti belum pengikut Kristus, Pak. Tapi kalau pengikut Kristus, itu berarti benar-benar dia sudah apa ya, di dalam Tuhan. Jadi Suaranya saya orang nggak dengar ya. Kristen belum tentu Baca WA-nya. pelaku
menghidupi firman Tuhan. Jadi Mungkin mereka senang. apa jaringannya ya, Sen- Bu Rusdiana, saya suaranya putus-putus. Dimatikan aja kameranya kalau memang jaringannya Oke. kurang kuat. Saya dengarnya putus-putus. Nggak tahu, Pak Alfian bisa dengar nggak? Atau putus-putus juga? Kurang jelas, Bu. Kurang Nah, jelas. ya, mungkin nggak kuat. Kameranya ditutup aja. Kameranya tutup aja. Ya, oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bentar ya Pak, lagi apa ya, kebanyakan ini bocah anaknya. Jadi agak lelet. Sudah jelas belum? Oke. Sudah. Oke, lumayan. Jadi kalau orang Kristen, orang yang beragama Kristen belum tentu menghidupi firman-Nya. Tapi kalau orang Kristen berarti dia sudah menjadi pengikut Kristus. Karena kebanyakan kita kan beragama Kristen, tapi belum menghidupi firman Tuhan itu. Karena kalau kita sudah menghidupi firman itu, kita tidak akan sembarangan hidup dalam dosa. Itu aja sih Pak. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Andre tadi yang di apa namanya itu di apa namanya? Yang dekat Norwegia itu apa itu, negara apa itu Pak? Islandia. Ateis. Islandia. Ah, mereka ateis ya, tapi Ya, Ya. banyakan ateis. mereka ateis, tapi apa ya? Baik ya. Tapi di sana Baik. aman gitu ya kan? Ya, aman. Di sana malah aman ya. Nah itu kan kita jadi kalah ya dari mereka. Kamu aja yang beragama ini Kristen tapi kayak negara kita lah, apa-apa pasti hilang gitu. Tapi kemarin ya pas aku ngantar anak sekolah ya, aku duduk satu tempat menunggu anak ini gitu. Terus ada orang ketinggalan HP di tempat duduk ini. Terus aku ambil HP ini, ada yang di sebelahnya rumah. Aku panggil, Teteh sini gitu. Kenapa Tante? Ini HP siapa ini? Mungkin Teteh kenal gitu kan. Oh. Padahal mereka orang Muslim yang pekerjanya ya tanda kutip. Jadi kalau mungkin itu bukan, maaf ya, bukan memuji diri, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan itu kita akan menjadi contoh teladan gitu. Amin. Jadi aku kasih itu HP, ya mungkin buat mereka bernilai banget itu handphone ya kan. Aku kasih, jadi kata dia gini, aduh Tante terima kasih, kalau bukan Tante yang nemu itu udah nggak bakal kembali gitu. Jadi sampai dia berterima kasih beberapa kali gitu. Nggak apa-apa Tete, memang itu hak kalian gitu. Aku cuma nemu di sini, ya aku kembalikan karena itu bukan milikku gitu. Oke. Karena dia udah tahu kalau itu kan orang Kristen gitu. Jadi Amin. dalam belanja pun seperti sering banget. Kita kadang diuji Pak. Ya. Duit kita 50 tapi dikembalikan 95.000 gitu. Us. Tapi kalau nggak ada teladan sama kita, ya sama aja kita dengan mereka kan gitu. Kita mau Iya. tunjukkan bahwa Tuhan ini seperti ini loh. Tidak mau dimanapun kapanpun gitu. Jadi dari hidup kita akan jadi berkat mereka. Jadi mereka akan segan dimanapun mereka pasti apa ya, merasa apa? Oh itu si Tante itu jujur gitu. Itu jadi kita jadi saksi Kristus lah dimanapun kita berada. Terima kasih, itu aja yang mau saya sampaikan. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi apa? Jadi terang ya. Jadi garam, terang dan garam nih Bu Rusdiana ya. Jadi contoh ya, contoh. Jadi kita orang yang beda. Kalau anak Tuhan, ya pantaskanlah dirimu sebagai anak Tuhan. Ya kalau Anda ikut-ikutan sifat seperti mereka, jawab sendiri, Anda kira-kira pantas nggak jadi anak Tuhan? Kira-kira Anda pantas nggak ditebus dengan darahnya? Pantaskanlah dirimu menjadi duta besar kerajaan surga. Oke. Pak Karel, ada yang mau ditanyakan? Atau ditambahkan mungkin? Ya, mengenai Mas. Oke. Alright. Tadi kita berbicara tentang penderitaan ya. Ya.
karena keinginan ya, orang bisa menderita. Ya. Misalnya orang korupsi, ya. Karena keinginan ingin punya uang banyak, gitu. Akhirnya dia menderita, dia ditahan. Ya. Pertanyaannya, apakah karena kebutuhan itu orang bisa menderita nggak? Ya, Saya Pak. Pak ya, banyak saya ya. Ya, silakan. Oke ya, sama aja Pak. Yang namanya keinginan, kebutuhan itu kan berarti ada keterbatasan. Nah, terbatas itu kan berarti tidak penuh. Sesuatu yang tidak penuh itu pasti akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman itu termasuk penderitaan, sekecil apapun. Jadi kalau kita pahami secara filosofis ya, katakan sekarang kita belajar tentang filsafat kebahagiaannya dari Epikuros misalkan. Dia mengatakan yang namanya kebahagiaan itu ya nikmat gitu aja. Nikmat tidak sakit. Dua itu aja, Pak. Kalau misalkan kita masih punya kebutuhan, apalagi punya keinginan, berarti tidak nikmat. Ada yang kurang. Maka dari situ kita tahu bahwa hakikat hidup itu adalah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan sejati dalam dunia ini. Itu yang mau saya katakan. Gitu. Tapi setiap orang rindu untuk mengalami kebahagiaan sejati. Gitu ya. Karena apa? Kok di dunia ada penderitaan, bukan hakikatnya kebahagiaan? Ya karena ada dosa. Kalau saya jawab sementara gini ya, nanti uraian lebih jauh nanti disimpan buat pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas kebutuhan, keinginan itu berarti ada sesuatu yang kurang. Ada yang kita tidak puas, makanya kita butuh, makanya kita ingin. Itu penderitaan, Pak. Bapak ya sekarang bayangkan gini aja, tidak ada yang ideal. Katakan Pak Karel sekarang punya deposito 10 triliun di bank. Amin. Aminkan aja Pak Karel. Deposito 10 triliun. Pak Karel hubungan dengan istri, kesehatan, dengan anak-anak, kesehatan, semuanya terjamin, Pak. Semuanya bagus, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan semuanya baik-baik saja. Semua orang mencintai Pak Karel, semua orang hormat, ya kan? Kesehatan bagus, hubungan bagus, deposito 10 triliun. Pak Karel yakin tidak menderita? Masih menderita, Pak. Minimal Pak Karel ingin menikmati semua itu selama-lamanya. Tapi kan tidak bisa. Dibatasi kita ini, hidup kita dibatasi oleh usia. Entah Pak Karel yang duluan berpulang, atau ibu yang duluan. Ya kan? Entah yang sakit-sakitan duluan, nanti ibu duluan, atau Pak Karel duluan. Tetap pada akhirnya orang menderita. Itu bukan kebahagiaan. Gitu. Jadi selama orang punya keinginan, berarti tidak ada kebahagiaan. Lah siapa orang tidak punya keinginan dalam dunia ini? Tidak ada. Semua orang punya keinginan, dan itu berarti tidak ada kebahagiaan dalam dunia ini. Gitu. Tapi semua orang rindu bahagia. Nah, gitu kira-kira. Itu dari saya. Nanti penjelasan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya. Kalau saya jelaskan semua sekarang malah tidak selesai nanti. Ya. Mantap. Oke. Yang tadi saya sambung itu tentang kebutuhan. Misalnya saya ingin bepergian kemana satu tempat, itu saya butuh mobil. Iya. Ya, mobil itu mobilnya Avanza. Nah, Avanza itu keinginan. Avanza keinginan, butuh mobil kebutuhan. Tapi tetap namanya kebutuhan keinginan berarti ada yang kurang. Ada yang kurang tuh berarti nggak puas gitu loh, Pak. Gitu. Iya tapi kan? kalau saya kepingin punya mobil apa saja, itu kan kebutuhan. Berarti kan saya tidak menderita kan? Tetap Bapak tetap menderita. Tadi saya bilang makanya tidak hanya bicara soal mobil kan, Pak. Namanya menderita itu misalkan Pak Karel tadi saya bilang ingin menikmati semua itu selama-lamanya. Pak Karel sekarang punya mobil, punya Avanza, nanti ingin lagi punya uang, kok pengen beli mobil Mercy ya, misalkan, kok pengen beli mobil BMW ya, yang ini dijual, uang tambahannya untuk beli mobil yang baru misalkan. Tidak ada batasnya. Makanya ada ungkapan begini, yang namanya harta, benda, kekayaan, semua itu seperti air laut. Semakin kita haus, semakin kita minum, semakin kita haus, Pak. Gitu. Keinginan pun begitu. Dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa memuaskan dahaga batin kita. Ya. Maksudnya begini, Mas. Tadi kan saya katakan saya mau bepergian ya. Saya butuh mobil sembarang saja. Mobil apa saja, pokoknya ada gitu. Kan saya tidak menderita. Kan saya tidak inginkan mobil yang bagus. Kan mobil apa saja, pokoknya ada mobil Jeep, mobil apa gitu. Itu kan
nggak menderita kan? Iya, tetap gini, konsepsinya itu tetap itu sebuah keinginan itu berarti ada yang kurang. Hanya saja keinginan itu, penderitaan itu kecil sehingga tidak terasa buat Bapak. Tapi tetap definisinya penderitaan karena ada yang kurang. Itu kan baru mobil, sementara hidup kan tidak hanya soal mobil, Pak. Suatu hari mungkin Bapak sakit, kan ingin sembuh. Ingin itu kan berarti Bapak ada yang tidak puas sehingga Bapak ingin. Apa kalau sakitnya cuma pilek bukan penderitaan, mungkin hanya kita bisa abaikan ya, tetap penderitaan. Tapi misalkan tiba-tiba divonis, ya bukan Bapak dah, orang lain dah. Tiba-tiba divonis kanker, hidupnya kurang kira-kira 5 bulan lagi misalnya. Kan penderitaan. Siapa orang tidak pernah sakit? Siapa orang yang pada akhirnya tidak akan pernah mengalami kematian? Entah kita duluan, entah keluarga kita, entah siapa saja bisa. Ya sekarang makanya tadi saya bilang Pak, namanya penderitaan tuh kebenarannya ada dua. Satu, orang tidak senang menderita. Yang kedua, setiap orang pasti pernah menderita, akan menderita atau bahkan sedang menderita. Gitu. Sekarang mungkin kita tidak merasakan goncangan luar biasa. Tapi kan hidup ini kan terus dinamis. Siapa tahu minggu depan, bulan depan. Pernah tidak dengar cerita ada seorang bapak, dia nabung buat anaknya ya supaya nanti anaknya itu lulus tuh bisa terima di perguruan tinggi karena anaknya ini pintar berbagai macam bahasa. Ketika sudah nabung, anaknya lulus SMA, tabungannya sudah cukup banyak, bisa untuk sekolahkan anaknya di universitas di luar negeri, ternyata anaknya kemudian ketabrak mobil meninggal. Pernah tidak seperti itu? Itu kan penderitaan. Jadi kita belum apa namanya tidak tahu akan hari depan. Karena tidak tahu hari depan, kita merasa kadang-kadang ini ada perasaan cemas, ada perasaan was-was, segala macam. Itu pun penderitaan. Gitu. Kita tidak pernah tahu kan, Pak. Kita misalkan lihat ada bencana, ada tanah longsor, ada orang tabrakan segala macam. Itu selalu melihat itu kan orang lain. Nah, kita lupa bahwa hal semacam itu juga bisa terjadi dalam hidup kita, di keluarga kita. Tuh makanya kita harus menjaga diri kita dengan segala kewaspadaan. Katanya Rasul Paulus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, marilah kita makan dan minum. Toh besok kita mati, artinya kita harus menjaga diri ini selalu waspada setiap hari. Menjaga diri jangan sampai kita itu lengah gitu loh. Berjaga-jagalah. Gitu. Makanya perumpamaan gadis yang bijaksana dengan yang bodoh itu, minyak itu Roh Kudus itu yang menjaga kita untuk tetap selalu on fire gitu di dalam Tuhan. Gitu. Supaya kita sewaktu-waktu misalkan ada masalah datang, ada musibah datang, penderitaan datang, tetap kita tergoncang. Tidak ada orang yang Superman kan, artinya tidak ada orang kebal sama penderitaan. Tapi kita setidaknya lebih kuat menghadapi semua itu. Tapi toh itu juga penderitaan. Gitu. Kira-kira gitu Pak Karel dari saya. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Saya Pak. Pak Bambang, monggo. Ya, monggo Pak. Ya Pak, terima kasih ya. Pak Bambang. Ya. Buka kamera. Ya, oh ya, bentar Pak. Ini sudah Pak? Sudah. Ya. Sudah Pak. Baik. Ya, baik. Suara saya bisa didengar Pak ya? Sangat bisa Pak. Jelas Pak. Oh jelas ya. Nah, tapi saya mau pakai apa namanya ini? Headset ya. Sebentar Pak. Ya. Jadi saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan. Saya ingin mendapat ketegasan tentang apa itu keinginan dan Andre memang ya itu. Kalau menurut saya begini Pak, nanti ada pertanyaannya juga, tapi saya akan sedikit jika kurang tepat nanti tolong diluruskan ya atau tambahi. Ya tadi Pak Karel kan bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Dan itu naluri manusia. Dan itulah disebut dengan kehendak bebas itu. Kehendak bebas manusia itu kan menghasilkan keinginan kebutuhan. Karena kalau kita bicara tentang kehendak bebas itu kan suatu kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan kontrol penuh tanpa ada paksaan dari manapun. Itu pengertian kehendak bebas. Maka jangan salah kalau
pada mulanya saya juga berpikir gini, wah kehendak bebas ini tidak betul, tidak benar, karena bisa berbuat dosa. Tetapi ternyata tidak. Pengertian kehendak bebas itu yang tadi saya sampaikan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil satu keputusan untuk bertindak dengan kontrol penuh tanpa ada paksaan dari manapun. Nah, itu kehendak bebas. Maka wajarlah naluri, keinginan, kebutuhan itu manusia memiliki itu untuk apa ya? Untuk memperoleh mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ataupun kebutuhan. Kalau menurut saya, jadi timbulnya satu penderitaan atau dosa ya, itu karena keinginan itu atau kebutuhan itu yang tidak selaras dengan firman Allah, kalau menurut saya. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 kan katakan demikian, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan dari dunia. Gitu. Dan itu dari dunia, bukan dari Allah, tapi itu dari dunia. Itu sebabnya maka menurut saya keinginan boleh, setiap manusia memiliki keinginan apapun, sebanyak-banyaknya boleh, kata Tuhan. Kebutuhan pun boleh, hanya saja ketika dia keluar dari hukum Allah, itu yang tidak benar. Itulah yang mengakibatkan penderitaan seseorang, bahkan mengakibatkan orang itu dosa. Itu kalau menurut saya. Jadi artinya menggunakan kehendak bebas yang yang keluar dari hukum Allah, itu kalau menurut saya ya. Itu. Jadi boleh Pak siapa, kalau menurut saya Pak Karel itu boleh Pak, kita boleh keinginan sebanyak-banyaknya boleh, dan kita kebutuhan boleh. Karena apa ya? Karena kita mampu. Hanya persoalannya keinginan kebutuhan itu yang bagaimana. Kalau itu menjadikan artinya apa? Keinginan kebutuhan yang melampaui batas dari artinya itu diutamakan, lebih utama daripada Tuhan ya, itu juga tidak boleh. Kemudian dia memaksakan diri karena itu juga tidak boleh, karena akan menderita itu. Oleh karena itu kehendak bebas inilah memang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kehendak bebas ini diberikan kepada manusia sesungguhnya adalah pada waktu tadi disebut dengan Adam dan Hawa, itu diberikan kehendak bebas, silakan kamu nanti di Taman Eden. Hanya satu saja pohon itu yang tidak boleh, itu kan. Jadi kehendak bebas yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu sudah keluar dari hukum Allah. Hukum Allah itu ya firman Allah itu, yaitu ketaatan, ketetapan dan hukum Allah yang dilanggar oleh itu. Itulah menyebabkan penderitaan dan dosa itu kan menurut saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimanakah untuk mengendalikan kehendak bebas itu? Itu aja yang. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Andre. Ya, silakan Pak Halo. Alfian. Iya Pak. Ya, oke. Oke. Ya, jadi pada dasarnya begini ya Pak. Kalau kita melihat kembali ya ke Alkitab itu, mungkin kemarin sempat dibahas sebentar. Jadi di surga itu sebetulnya tidak ada lagi keinginan, Pak. Kalau kita ngomong bahagia ya, bahagia sejati kan di surga. Tidak ada keinginan. Makanya Alkitab mengatakan kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kasih. Dasar dari kebahagiaan di surga bagi kita itu bukan memuaskan keinginan, tapi karena relasi kasih antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama penghuni surga. Pak, yang saya bicarakan itu kita selagi masih ada di dunia ini, Pak. Iya. Makanya tadi kan 1 Yohanes. Saya selesaikan dulu, Pak ya. Saya selesaikan dulu ya. Jangan dipotong ya, Pak. Ya. Nanti saya juga akan lari ke sana arahnya. Sudah tahu saya. Sebentar. Saya lanjutkan dulu. Jadi,
Kenapa kok kemudian Allah memberikan kepada kita kehendak bebas, dan dari kehendak bebas itu lahir keinginan? Karena memang kita sudah ada dalam dunia yang penuh dosa. Yang sudah kena kutuk karena dosa. Keinginan itu sendiri bukan salah, Pak. Karena lewat keinginan itu kemudian kita bisa bertahan hidup, kita bisa eksis, kita bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia. Tetapi itu kan lahir dari ego semuanya, bukan karena lahir dari kasih. Kalaupun yang namanya kasih, betul, tapi kan kasih yang terbatas, namanya manusia terbatas. Bapak mungkin mengasihi anak-anak, ya kan? Tapi kan setidaknya yang paling dikasih kan anak-anak sendiri, Pak. Kalau misalkan kita bawa makanan yang terbatas, ya anak-anak dulu yang kita beri makan, bukan anak tetangga. Gitu kan? Berarti kan terbatas. Yang namanya terbatas itu berarti sesuatu yang tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna itu pasti bukan kebahagiaan sejati. Gitu. Makanya ya gini, kita hidup dalam dunia ini sebetulnya ada keinginan, ada kebutuhan, itu sebetulnya tidak ideal. Tapi itu perangkat yang kita perlukan supaya kita bertahan hidup. Ketika Adam Hawa masih tinggal dalam taman surga, dalam taman Firdaus, ketika mereka belum berbuat dosa, mereka itu hidup dalam kontrol hukum kasih. Kasih agape, kasih yang asal dari Allah. Tapi kemudian ketika mereka berdosa, mereka terpisah dari Allah. Mereka bukan lagi hidup dalam hukum kasih, tapi hukum alam. Gitu. Bedanya hukum kasih sama hukum alam itu, Pak. Hukum kasih itu, saya dari hukum alam dulu dah. Hukum alam itu membuat yang hidup tuh jadi mati. Yang bagus jadi jelek, yang baik jadi rusak. Itu hukum alam, namanya prinsip entropi. Ya. Pak Bambang terlempar dah. Nah, jaringannya mungkin keluar ya. Dia akan masuk lagi. Oke, lanjut ya. Gak apa-apa, nanti ada rekamannya. Nanti itu ada rekamannya ya, Pak. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sebaliknya kalau hukum kasih itu yang mati jadi hidup, yang jelek jadi baik, yang buruk jadi bagus, itu hukum kasih. Tidak hanya sekedar yang mati jadi hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Kasih agape yang Tuhan berikan buat kita nanti di sorga. Gitu. Jadi, ini yang perlu kita cermati juga. Jadi keinginan itu, kebutuhan itu lahir karena ada keterbatasan kita dalam dunia ini untuk memenuhi semua kebutuhan kita, keinginan kita. Tapi itu juga pertanda bahwa kita ini hidup dalam suatu lingkungan yang tidak ideal. Dunia ini bukan rumah kita. Gitu. Jadi kita punya keinginan itu tidak salah. Tidak salah. Tapi itu adalah sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Makanya kita ingin. Waktu kita membutuhkan, berarti ada sesuatu yang juga tidak kita miliki dalam hidup ini. Makanya kita butuh. Gitu. Nah, sesuatu yang tidak kita miliki, sesuatu yang tidak kita punya, sesuatu yang tidak kita miliki, itu berarti kita ini ada sesuatu yang tidak ideal, ada yang kurang, makanya kita ingin. Makanya hakikat hidup itu adalah penderitaan, gitu. Karena kita hidup dalam kontrol hukum alam, bukan hukum kasih. Kira-kira begitu, Pak. Makanya kan Alkitab mengatakan dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanah ini. Itu hukum alam. Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami kematian? Semua orang pada akhirnya ganteng-gantengnya Raffi Ahmad satu hari juga dia akan tua dan pada akhirnya sakit-sakitan mati. Itu hukum alam. Iya. Ya kan? Tetapi Yesus Kristus memberikan hidupnya, kasihnya buat kita. Amin. Sehingga kita yang mati akan hidup. Itu hukum kasih. Nah, Adam itu berbuat dosa sebelumnya itu sehingga dia mengalami suatu keadaan yang tidak ideal. Penuh penderitaan. Kematian itu kan juga terbatas, Pak. Batas bahwa kita ini ya sampai di situ. Dan itu penderitaan yang namanya terbatas itu berarti tidak sempurna. Tidak sempurna itu berarti penderitaan gitu loh. Ya walaupun kita mungkin menganggap ya saya kehilangan uang 10.000 tidak terasa, iya tapi kan tetap penderitaan. Itu tidak ideal gitu. Saya cuma sakit pilek, saya tidak apa-apa, saya bisa betul Pak, tapi itu tetap penderitaan Pak. Bukan ideal gitu loh Pak. Itu yang saya maksud.
Bapak mau punya bayangan hidup seideal apapun, tetap Bapak punya keinginan. Dan itu bukti bahwa Bapak tidak bahagia. Karena keinginan itu berarti ada yang tidak puas, ada yang kurang, makanya kita ingin. Kira-kira itu, Pak, yang mau saya sampaikan. Oke. Saya boleh tambahkan? Silakan, Pak Andre. Ya. Kita kelihatannya masih ngambang antara keinginan sama kebutuhan. Saya mau sampaikan ya, saya akan tambahan dikit, tapi boleh dikoreksi apa yang saya dapat ya. Kebutuhan itu needs. Jadi definisi kebutuhan itu apa? Adalah hal-hal yang esensial untuk apa? Keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dasar dari manusia. Seperti apa? Makanan, pakaian, dan mungkin tempat tinggal. Ya, contoh di Alkitab di mana? Matius 6 ayat 31-32 kan? Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Inilah ajaran Alkitab itu mengajarkan bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita dan akan menyediakan apa yang akan kita perlukan, kan? Filipi 4 ayat 19 itu menegaskan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau keinginan, ya dengar baik-baik, perhatikan saya. Kalau keinginan itu wants. Apa definisi keinginan? Adalah hal-hal yang diinginkan atau diimpikan. Tapi tidak selalu esensial. Ya, saya ulangi lagi ya. Keinginan ada hal-hal yang diimpikan, diinginkan, tapi tidak selalu esensial untuk kehidupan atau kesejahteraan dasar. Jadi keinginan itu bisa sangat bervariasi dari yang sederhana hingga yang mungkin berlebihan ya, atau ke arah apa? Materialistik. Matre gitu loh. Contoh Alkitabnya mana? Yakobus 4 ayat 3 dia sebutkan apa? Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Alkitab sering memperingatkan terhadap keinginan yang berlebihan kan? Dan materialistik. Keinginan yang tidak terkendali akibatnya apa? Menjauhkan kita loh, menjauhkan seseorang dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan fokus hidup yang benar. Jadi nggak fokus pada hidup yang benar. Kenapa? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 bicara apa? Paulus menulis tentang bahaya cinta uang dan keinginan yang tidak terkendali. Ya, secara keseluruhan Alkitab sudah mengajarkan untuk mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan dan untuk mengendalikan. Nah, inilah. Mengendalikan apa? Keinginan kita agar tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan. Inilah pentingnya kita tekankan bahwa hidup yang sederhana, bersyukur, dan fokus pada hal-hal rohani daripada hal-hal yang duniawi. Itu yang saya dapatkan. Itu tiap, tapi nggak apa-apa, oke. Tolong dikoreksi atau mungkin mau dikomentari, silakan. Itu saya dapatkan itu. Ya, ya Pak Andre. Ya Pak, jadi Pak Bambang, mohon maaf ini saya kelempar ya. Pertanyaan saya. Ya, Pak, pertanyaan saya ya, silakan. Kalau menurut saya belum dijawab, Pak. Tadi saya tanyakan tentang bagaimana pengendalian keinginan kebutuhan yang itu belum dihasilkan oleh kehendak bebas. Bukan saya menanyakan tentang kasih, atau Pak Alfian ada pertanyaan saya kemarin ya yang agak kurang senang ya.
Oh enggak Pak. Oh saya Oh, enggak baperan enggak. Pak. Iya. Enggak, Oh. enggak. Jangan Pak. Jangan Pak. Kok Saya jawabannya kekasih? Enggak, sebentar, Pak. Saya masih ngomong, Bapak jawab. Tadi saya mau ngomong, Bapak ya silakan katanya. Pak. Enggak, Iya, saya tunggu, enggak Pak. baper. Jangan emosi. Enggak. Saya pastikan tidak emosi. Saya pastikan tidak emosi. Saya kan bertanya kan ingin tahu, bukan untuk mencari perdebatan. Saya tidak Ya, mencari betul. perdebatan dalam diskusi dimanapun. Saya menjadi dosen cukup lama, ya. Pendidikan saya yang terakhir ya seorang doktor, ya, dan saya sekolah teologi juga. Tahu persis saya bagaimana berdialog dengan orang. Cuma saya kan ingin bertanya tadi, bagaimana pengendalian untuk mengendalikan keinginan kebutuhan manusia yang memang berasal dari kehendak bebas. Kehendak bebas kan sudah saya sampaikan tadi dasarnya itu. Kemudian saya menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Karel tadi. Menurut saya, tapi Bapak bicara tentang kasih. Apa memang saya terus berpikir, oh karena mungkin kemarin kalau saya, ya memang kasih itu mengalahkan segalanya, ya. Kan dosa pun karena kasih kita juga, dosa pun juga bisa dikalahkan itu oleh karena kasih. Jadi yang kedua lagi Pak Andre bicara tentang keinginan kebutuhan manusia, bukan itu Pak yang saya tanyakan Pak. Jadi pengendalian, bagaimana mengendalikan itu? Ya, kehendak bebas kita ini mengakibatkan dosa dan penderitaan. Itu yang perlu saya tanyakan. Apakah itu, ya tentu kita berlandaskan Alkitab, karena kita kan bicara tentang Alkitab. Jadi apa kira-kira pengendalian keinginan kebutuhan, ya, atau yang disebut dengan kehendak bebas itu menurut Alkitab itu. Bukan bicara kasih atau Pak Andri. Bukan itu saya. Ya, silakan Pak. Jadi saya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan itu aja. Ya, mungkin tidak selalu memuaskan, tapi kira-kira saya begitu. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Iya. Ya. Kalau Oke, ya terima maaf Pak, kasih. kalau besok ini, kalau saya rasa ini sudah enggak ada kondusif, saya tidak akan ikut nanti pertemuan kedua. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, ada usul-usul di dalam Pak Alfian untuk menyampaikan ini materi yang pengetahuan luar biasa itu menurut saya. Ada yang perlu saya sampaikan bagaimana kalau setiap season itu ada topik-topik, kemudian ada inti dari permasalahan topiknya apa, sehingga nanti terinci, sistematis, menentukan berdasarkan agama. Tapi karena saya lihat ini mungkin kemarin saya bertanya tentang kasih Allah dan kasih karunia Allah, sebenarnya saya tahu, tetapi apakah benar yang saya yang saya tafsirkan itu benar atau tidak. Jadi saya menggali pertanyaan itu adalah untuk saya mengcompare gitu loh. Ya, bukan menguji, maaf, saya bukan menguji. Saya tidak akan menguji orang. Itu kira-kira. Jadi besok saya nggak akan masuk ya. Tuhan memberkati. Ataupun sekarang saya keluar, itu nggak apa-apa. Oh, jangan Pak. Udah ikut aja Pak Bambang, nggak apa-apa. Oh. Keluar dia, hilang dia. Nggak tahu itu kok begitu. Kok suka mutung nih. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya keluar dia. Orang tua. Nganggap orang lain baper padahal dia yang baper. Ya, iya. Jadi wong Jawa itu wong tua. Padahal Pak, ya nuwun sewu permisi sebelumnya. Nggak mungkin saya baper hanya gara-gara pertanyaan begitu. Wong saya ditanya sama teman Muslim aja, nggak baper kok. Apakah Tuhanmu keluar dari vagina? Itu aja saya nggak baper kok. Biasa-biasa aja. Apalagi kalau cuma pertanyaan begitu. Iya kan? Berarti Tuhanmu netek dong sama Maria gitu. Ini saya nggak baper. Masa tanya begitu aja saya baper? Ya dia yang baper lah.
Kan Ya, gitu. ya. Oke, lanjut. Jadi apa namanya? Kalau cuma ditanya bagaimana cara mengendalikan keinginan, ya banyak-banyak tiap hari belajar firman Tuhan, Iya, itu diikuti, aja. resapi, dihayati, apa namanya, simpan dalam hati, nanti akan dituntun sendiri sama firman Tuhan itu, kan gitu aja. Masa gitu baper? Bedanya kasih sama kasih karunia apa? Masa saya baper gara-gara Kan pertanyaan begitu, kan tidak mungkin. saya coba urun rembukan di Kompak kemarin. Apa bedanya kasih? Saya sampaikan. Nah, mungkin yang saya sampaikan bisa saja orang lain nggak setuju, ya nggak apa-apa. Itu yang saya dapat gitu aja. Ya toh, terserah dia mau setuju atau enggak dengan apa yang saya sampaikan mengenai apa beda kasih dan kasih karunia. Itu saya sudah sampaikan. Ya memang asalnya dari source-nya dari Allah, tapi kan beda. Ya toh. Itu yang saya sampaikan, ya. Nggak apa-apa dia nggak setuju dengan apa yang saya usulkan. Makanya saya tulis any comment, nggak apa-apa. Gitu. Kan tidak harus, mungkin saya harus benar. Mungkin saya salah, bisa saja. Saya kan terbatas. Maria ketawa loh itu. Bu Maria ketawa itu. Hah? Kenapa? Bu Maria ketawa loh itu. Oh, Bu Maria. Oh, Bu Maria masih ada ya. Oh, saya pikir udah keluar nih. Udah malam banget ini. Iya. Ya, jangan macam anak-anak lah. Iya, Ya, betul. Baper lah tuh. Iya. Ternyata umur tidak menjamin seseorang lebih dewasa ya, Pak. Oh iya. Betul. Iya. Masa segitu aja, tapi dosen gitu, Mbak, bukan menghakim Bapak itu. Tapi dalam kita diskusi seperti ini pun merasa ya, itu open aja kan. gitu. Saya nggak ada teologi, nggak ada S1 pun saya nggak selesai dulu teknik sipil. Nggak selesai teknik sipil ITS, nggak selesai. Tapi Jadi, tahu deh poin-poinnya, saya tahu kan. Tapi kan saya nggak punya sarjana S1, nggak ada. SMA. Ya, SMA. Tapi dari percakapan kita ini loh Pak Bambang ya, bahwa meskipun seseorang itu sudah belajar teologi, tapi belum tentu bisa menjaga hatinya gitu. Jadi masih kekanak-kanakan gitu. Karena tidak sesuai dengan apa disampaikan Pak Alfian, dia langsung mundur gitu. Dia bilang, saya kan nggak ikut lagi. Dia bilang, kenapa ini? Iya. Itu berarti dia tidak bisa menjaga hatinya gitu. Jadi kedewasaan apa yang salah dengan Pak Alfian? Ada yang salah? Saya belum pernah komunikasi dengan Pak Bambang sejak kemarin. Saya hanya komunikasi Pak Peter aja yang telepon saya. Tapi oke, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Peter, ada keterbukaan. Saya suka. Sudah malam, Pak. Udah malam. Ya. Oke, kita ini ya. Apa kita akhiri? Tapi saya closing statement dulu sebentar. Ya, boleh. Silakan. Oke ya. Ya, udah malam Bapak nih. Ibu. Untuk Pak Mataram sama Nabire malam ini. Iya. Ya, silakan. Kalau Nabire mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Ya, boleh. Ya, mungkin menjadi jawabannya tadi Pak Bambang itu untuk pengendaliannya. Ya, kalau kebutuhan itu keinginan itu terlalu berlebihan, ya itu pasti menjadi satu musuh di dalam itu yang ini. Ya, setuju. Ya, itu jawabannya. Sehingga keinginan di hati kita itu, keinginan mata, keinginan hati itu dapat diredam dan tidak yaitu berkelanjutan terus, akhirnya orang bisa stres. Ya itu perangi sendiri musuh kita saja, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi yaitu berkeinginan yang lebih tinggi, ya, gitu. Ya itu kuncinya kalau saya, supaya kita perangi diri kita sendiri itu adalah kekuatan jahat dan karakter yang buruk dalam diri kita. Setuju. Itu jawabannya kalau saya ya. Ya, sejuta saja lah. Setia, jujur, dan taat. Sejuta.
Sejuta Oke, ya. 1 menit Pak Alfian ya, 1 menit. Oke. Bagaimana mengendalikan keinginan ya? Kalau saya begini ya, tolong dikoreksi ya. Ya. Kalau saya ada salah ya. Caranya nggak ada jalan lain, Pak, untuk mengendalikan keinginan ya. Ya jangan apa? Ya firman Tuhan itu yang jadi hakimnya. Ya enggak? Firman Iya, Tuhan betul. jadi hakimnya, yang jadi remnya. Gitu. Inilah caranya bagaimana mengendalikan keinginan. Ya firman Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Minta bimbingan Roh Kudus ya. Karena doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon bimbingan dalam mengendalikan keinginan kita. Itu aja yang kita kira. Karena Matius 26 ayat 41 kan. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ini dia. Itu aja poinnya. Karena firman Tuhan sudah memberikan hikmat dan petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup kan. Sinilah. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 11 juga bicara. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Berdosa kenapa? Keinginan yang berlebih. Kita harus jaga pikiran dan hati tadi. Inilah pentingnya Alkitab mengajarkan pentingnya menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang bisa menimbulkan keinginan yang tidak baik. Itulah. Filipi 4 ayat 8 juga dinasihatkan kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu aja kita. Jadi standarnya apa? Firman Tuhan yang menjadi koridor itu, pagernya itulah firman Tuhan aja. Nggak ada lain. Ya kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak ya mudah baper. Ya, itu aja yang saya tambahkan. Monggo, silakan closing statement. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi berkat dan ini memang belum selesai. Kita lanjut lagi. Nah, ini saya mau closing statement. Sampai sejauh ini memang closing statement-nya itu kira-kira bahwasannya penderitaan itu lahir dari keinginan itu karena ada dosa. Seperti itu ya. Jadi dalam dunia ini yang kita tempati itu tidak ada kebahagiaan, yang ada penderitaan. Hakikat hidup adalah penderitaan, bukan kebahagiaan. Karena itu jangan mencari kebahagiaan dalam dunia. Itu. Nanti kita akan kecewa. Nanti seperti apa di pertemuan berikut akan kita gali lebih jauh. Tapi yang jelas kebahagiaan sejati itu hanya ada di sorga. Makanya di sorga itu tidak ada kebutuhan, tidak ada keinginan. Hanya dalam dunia ini yang ada kebutuhan keinginan. Amin. Di sorga itu hanya ada kasih. Kalau di sorga masih ada kebutuhan keinginan, berarti kita masih kurang. Ada Iya. yang tidak penuh dalam diri kita. Itu tadi yang mau saya jelaskan, tapi kan dipotong tadi sama Pak Bambang kan. Ya, merusak konsentrasi kalau kita belum selesai terus dipotong begitu. Ya kan? Ini yang mau saya jelaskan. Jadi disitulah bedanya. Dalam dunia kita hidup dalam hukum alam, sedangkan nanti di sorga kita hidup kembali dalam hukum kasih. Karena itu kita harus sadar bahwa memang penderitaan itu bukan rencana Allah, tapi karena kegagalan kita menggunakan kehendak bebas kita, sehingga kita terjerumus ke dalam dosa, dan dosa itu kemudian melahirkan penderitaan buat kita. Nah, sementara itu, nanti di pertemuan-pertemuan berikut saya juga akan membahas buku ini. Katanya seorang ateis namanya Sam Harris. Ini biar nanti kalau diunggah ada orang ateis nonton supaya dia juga tidak kehendak bebas kan hanya ilusi ya. Di sini dikatakan kehendak bebas itu ilusi. Diserang lagi. Gitu. Tapi nantilah kita dalam pertemuan yang akan datang ya. Sementara kita melanjutkan seri ini dulu sampai selesai. Kira-kira mungkin butuh dua kali lagi lah
baru selesai. Kira-kira gitu ya. Yang penting nggak apa-apa. Poin-poinnya sudah didapat gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Andre dan Pak Karel, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak ya, pencerahannya memang tidak lengkap karena waktulah yang membatasi kita kan, yang dari Mataram, Lombok, dan dari Nabire ini udah beda 2 jam ya. Saya kasihan dan saya sangat menghargai Ibu Pendeta Maria sama Pak Sabto dari Mataram mau hadir dan tidak tidak kurang juga Bu Rusdiana meskipun sibuk ya menjahit masih sempat hadir. Pak Karel bantu saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh tutup dengan doa penutup dan doa berkat Ibu Pendeta Maria Kendek, boleh silakan. Mari kita satu di dalam doa. Malam ini Tuhan, kami kembali bersyukur terima kasih kepadamu Bapa atas perkenanan Tuhan sehingga Engkau yaitu boleh hadir di dalam pertemuan kami atau di dalam bincang-bincang kami yang kami sudah laksanakan pada malam ini lewat yaitu kompak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah terus bagi kami dan ungkapkanlah terus Tuhan rahasia yaitu firman-Mu bagi kami sehingga Tuhan secara yaitu pikiran kami boleh terbuka dengan baik hati kami dan kami boleh mengerti dan memahami dan serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, yaitu hamba-Mu sudah Tuhan yang memberitakan firman-Mu, Engkau pakai Tuhan yang nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu, ungkapan rahasia firman-Mu, Engkau semakin bukakan bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Tuhan kami bersama-sama Tuhan tetap yaitu mau saling melayani. Dan juga Tuhan untuk yaitu Bapak Andre Tuhan sebagai yaitu penanggung jawab di dalam yaitu kompak ini Tuhan, mari Engkau tolong bahkan semua yaitu pengurus dari kompak ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada dalamnya dan kami pun Tuhan semakin banyak Tuhan teman-teman atau rekan-rekan hamba Tuhan yang bisa bergabung Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau Tuhan ada kalimat-kalimat kami, kata-kata kami Tuhan, yang tidak disenang oleh sesama kami Tuhan, dan biarlah Tuhan itu yaitu bisa dapat mengubah sikap hati kami. Amen. Dan Tuhan rohani kami semakin mau terbuka Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan saling memperbaiki itu perlu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang ada dalam negara kami, dan biarlah Tuhan kenyamanan dan keamanan Tuhan boleh ada. Dan juga Tuhan khususnya Tuhan yaitu Papua atau Nabire, Papua Tengah Tuhan, Engkau tolong Tuhan yang terjadi masih kontak tembak Tuhan, bahkan yaitu KKB Tuhan, dan juga ada penumpahan darah, dan juga ada pemerkosaan dan yaitu pemberontakan semuanya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mari Tuhan tutup lubang-lubang kematian Tuhan. Engkau yaitu tutup yaitu hutang darah Tuhan. Dan Engkau perbaiki yaitu kembalikan keadaan Tuhan yang ada di Papua. Sehingga hati kami selalu bersyukur Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Tuhan lindungi kami dimanapun kami berada saat ini di masing-masing tempat Tuhan. Jaga dan lindungi kami Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Sehingga panjang malam ini Tuhan kami boleh dapat beristirahat dengan baik, dan kuasa dan mujizat-Mu boleh nyata sampai besok pagi Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Biarlah itu menjadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan setiap tempat tinggal kami Tuhan. Jauhkan dari yaitu tangan-tangan orang jahil, pencuri, perampok, penjahat Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketenangan daripada Tuhan kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong dengarkan doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat pada Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberikan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal bersama-sama dengan kita dari hari ini atau malam ini sampai datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Oke.
Terima kasih Bu Ya, Maria terima kasih. atas Ya. kehadirannya, atas bantuannya semua. Terima kasih Pak Karel, Pak Alfian, Bu Rusdiana. Ya. Ya, terima kasih Tuhan berkati.